Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali bertemu di masjid ini. Dan mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita di malam hari ini terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu amal ibadah, sebagai satu amal solih yang bisa mendatangkan pahala untuk kita di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, seperti biasa kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita akan membahas satu peristiwa penting di tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa ini kalau kita lihat memiliki hubungan dengan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan di sini bagaimana Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir. Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tersebut telah mengkhianati perjanjian damai, kesepakatan dengan Rasulullah. Karena seperti telah kita sampaikan jauh-jauh hari di sini, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, yang Rasulullah lakukan pertama kali diantaranya adalah membuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi di Madinah tinggal 3 kelompok Yahudi. Kepada setiap kelompok tersebut Rasulullah bikin semacam kesepakatan. Yang kesepakatan ini semacam aturan main ketika mereka hidup bersama di kota Madinah. Karena memang dalam kehidupan bermasyarakat harus ada aturan main. Karena kalau tidak seperti itu maka keadaan masyarakat bisa kacau. Nah, Rasulullah bikin yang seperti itu. Dan ternyata orang-orang Yahudi yang ada di Madinah satu persatu, satu kelompok diikuti satu kelompok yang lainnya mengkhianati kesepakatan yang telah dibikin. Salah satunya adalah kelompok Yahudi Bani Nadir. Ketika Rasulullah mendapati kenyataan seperti itu, Rasulullah bikin perhitungan. Rasulullah lakukan perhitungan dengan mereka. Rasulullah datangi mereka. Rasulullah suruh mereka keluar, pergi dari kota Madinah. Kenapa? Karena mereka telah membatalkan kesepakatan yang ada. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, maka pada waktu itu orang-orang Yahudi Bani Nadir mereka keluar dari kota Madinah. Mereka diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah. Bahkan mereka disuruh oleh Rasulullah keluar dari kota Madinah hanya boleh membawa sesuatu yang bisa dibawa oleh hewan tunggangan mereka.
satu ekor unta. Dan pada waktu itu ada banyak harta benda yang mereka tinggalkan di dalam rumah-rumah mereka. Yang ini menjadi semacam rampasan untuk Rasulullah, yang oleh Rasulullah dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak. Nah, orang-orang Yahudi Bani Nadir telah kita sampaikan di sini waktu itu, ketika diusir oleh Rasulullah, mereka ini sebagian pulang ke tanah leluhur mereka, pulang ke negeri Syam. Tetapi sebagian lainnya, dan sebagian lainnya ini kebanyakan adalah tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir, mereka pergi ke Khaybar, mengungsi ke Khaybar, tinggal di Khaybar. Adanya tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir di Khaybar, inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya perang Ahzab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan memulai bahasan tentang perang Ahzab. Perang Ahzab ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang ini salah satu perang yang terhitung sebagai perang dahsyat yang pernah dihadapi oleh Rasulullah, pernah diikuti oleh Rasulullah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ngomong-ngomong tentang perang, Rasulullah ketika tinggal di Madinah, beliau tercatat memimpin sebanyak 25 kali pasukan perang. Jadi dari sejak turunnya syariat berjihad di jalan Allah sampai beliau meninggal dunia, ada 25 pasukan perang yang pernah dibawa oleh Rasulullah, pernah dipimpin oleh Rasulullah. Jadi bayangkan hadirin, Rasulullah sudah lebih dari umur 50 tahun. Tetapi dari sejak beliau mendapatkan syariat jihad fisabilillah, beliau sering memimpin pasukan perang ke daerah musuh 25 kali. Jadi usia tidak menghalangi beliau dari berjihad. Usia tidak menghalangi beliau dari berjihad. Dan memang Rasulullah Allah beri karunia berupa kesehatan fisik, kesehatan tubuh. Dengan sehat beliau bisa beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah berjihad di jalan Allah. Dan memang sehat adalah anugerah. Sehat adalah karunia. Kita baru tahu ini karunia, ini anugerah setelah kita sakit. Padahal kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi pada zaman dahulu, kita dapati seseorang yang sehat fisiknya, dia bisa memberikan banyak hal kepada Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah, umur lebih dari 53 tahun masih bisa membawa pasukan perang ke daerah musuh. Beda cerita kalau misalnya beliau di usia seperti itu sudah sakit-sakitan, sudah stroke misalnya, gula darahnya menaik dan seterusnya, atau punya penyakit yang menahun dan seterusnya. Ini menghalangi beliau dari melakukan yang seperti itu. Dan ini sesuatu yang real, sesuatu yang terjadi. Ketika kita mendapatkan kesehatan fisik, Allah beri kita nikmat berupa sehat badan kita, maka kita bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk Islam, agama kita ini, dan untuk kaum muslimin, orang-orang yang memeluk agama ini. Karena bagaimanapun usia kita tidak tahu. Kapan usia kita berakhir, kita juga nggak tahu. Kematian tidak datang karena seseorang itu harus sakit terlebih dahulu, enggak. Bisa jadi sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia. Bisa jadi seseorang itu belum menginjak usia tua sudah meninggal dunia. Kematian datang tiba-tiba. Kematian tidak datang, kematian datang tanpa perlu minta izin kepada kita. Makanya nikmat sehat, nikmat besar yang harus kita gunakan. Dan untuk itu kita perlu mengusahakannya. Bagaimana kita bisa tetap terus sehat. Kita bisa sehat, kita bisa memberikan manfaat yang banyak. Kalau kita sakit, kita hanya bisa terbaring. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang terbaring lemah di rumah sakit, di kasur di rumahnya? Apa yang bisa diberikannya? Yang ada orang-orang hanya bisa memberi belas kasihan, alih-alih kita memberikan sesuatu untuk Islam dan kaum muslimin. Maka dari itu
kita lihat dan kita berkaca, Rasulullah 53 tahun lebih beliau masih bisa membawa pasukan perang ke daerah musuh, memberikan perhitungan kepada musuh-musuh beliau, musuh-musuh Islam. Salah satunya Yahudi Bani Nadir. Baik, hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Tadi telah kita sebutkan ada 25 kali Rasul membawa pasukan perang. Dari 25 kali beliau membawa pasukan perang, tercatat 9 kali pasukan yang beliau bawa mendapatkan musuh dan terjadi kontak senjata. Terjadi perang sebagaimana yang kita bayangkan. Musuh ada, beliau datang, lalu terjadi perang antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah perang Badar. Terjadi kontak senjata antara beliau dan para sahabat dengan musuh yang mereka hadapi di Badar. Lalu yang kedua perang Uhud. Perang Uhud telah kita sampaikan panjang lebar di sini. Kemudian yang ketiga adalah ini, perang Ahzab. Jadi perang Ahzab ini salah satu perang besar yang terjadi pada zaman Rasulullah hidup di kota Madinah. Bagaimana cerita tentang perang Ahzab? Perang Ahzab sendiri tadi kita sebutkan terjadi pada tahun kelima Hijriah. Tepatnya di bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal. Artinya perang ini meletus tidak lama dari Rasulullah dan para sahabat merayakan Idul Fitri, merayakan Lebaran. Terjadi perang Ahzab. Disebut dengan perang Ahzab karena musuh yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat itu terdiri dari kelompok-kelompok musyrikin, kelompok-kelompok orang kafir dari berbagai macam kabilah. Jadi mereka ini kabilah A atau suku A, suku B, suku C, mereka datang ke Madinah lalu bergabung untuk menyerang Madinah. Datang berangkat dari kampung masing-masing ke Madinah, lalu mereka bergabung untuk menyerang Madinah. Dalam bahasa Arab, kelompok itu disebut dengan hizbun. Kalau kelompoknya banyak disebut dengan ahzab. Dan dengan nama inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu di dalam Al-Qur'an. Al-Ahzab, di surat Al-Ahzab. Jadi musuh yang banyak waktu itu bergabung, bersekutu. Disebut oleh Allah mereka itu sebagai Al-Ahzab, sekutu, koalisi, aliansi, musuh-musuh yang hendak menyerang Madinah. Nah ini kenapa disebut dengan nama perang Ahzab? Karena itu alasannya. Dan memang diantara pola penamaan perang yang terjadi di zaman Rasulullah berdasarkan musuh yang dihadapi mereka. Musuh yang mereka hadapi adalah kelompok-kelompok yang banyak yang bergabung, maka disebut dengan Al-Ahzab. Disebut dengan Al-Ahzab. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, selain nama Al-Ahzab, perang ini juga disebut dengan nama Khandaq. Disebut juga dengan nama Khandaq. Khandaq artinya parit besar. Khandaq artinya parit besar. Jadi bukan semata-mata parit yang kita pahami. Parit depan rumah kita, atau mungkin kali di depan rumah atau di belakang rumah kita, atau bahkan mungkin sungai yang ada di lingkungan kita, bukan. Khandaq itu parit besar. Saking besarnya parit tersebut, kuda yang dipacu kencang belum tentu bisa melompatinya, belum tentu bisa menyeberanginya. Kan kuda bisa lompat, ya kan? Makanya ada cabang olahraga yang seperti itu, lompat kuda. Nah, ini saking besarnya parit yang ada atau khandaq, seekor kuda itu belum tentu bisa menyeberanginya meskipun dia berlari kencang. Jadi bisa dibayangkan berapa lebar parit tersebut. Berapa lebar parit tersebut. Lalu parit yang dimaksud saking besarnya, seseorang kalau pengen menyeberanginya, dia mungkin bisa, tapi perlu upaya yang besar.
Dia turuni parit itu masuk ke dalam, lalu menyeberangi di dalam, lalu manjat lagi. Ketika dia melakukan yang seperti itu, lawan keburu menembaknya dengan anak-anak panah. Nah, di sini bisa kita bayangkan bahwa parit yang dimaksud ini tidak sebagaimana parit yang dulu pernah digali atau dibikin oleh sebagian negara dalam Perang Dunia Pertama. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di masjid ini pernah dengar cerita dulu ada yang namanya Perang Dunia Pertama. Salah satu ciri khas Perang Dunia Pertama yang terjadi di Eropa itu adalah dibikin parit-parit yang panjang. Parit-parit yang ada di zaman Perang Dunia Pertama itu belum ada apa-apa dengan parit ini atau Khandaq ini. Jadi belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Khandaq ini. Artinya ini Khandaq betul-betul parit besar, parit raksasa. Yang begitu panjang, lalu begitu dalam, dan begitu lebar. Nanti kita akan sebutkan seperti apa Khandaq atau parit yang dimaksud. Nah, karena adanya parit ini, karena adanya parit besar ini dalam perang Ahzab, maka sebagian orang menyebut perang Ahzab dengan perang Khandaq. Parit ini menjadi sesuatu yang membedakan dari perang-perang lainnya. Dan maka dari itu disebut dengan Khandaq, perang Khandaq. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dari sini sudah kita sebutkan dua nama terkait perang ini, perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemudian sekarang kita akan lihat bagaimana sebab terjadinya perang ini. Disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kharaja ishruna rajulan min zu'ama'il yahud wasadatu banin nadir, wasadati banin nadir ila Quraisyin bimakkata. Sebanyak 20 orang dari kalangan pemimpin orang-orang Yahudi dan pemuka-pemuka Yahudi Bani Nadir, mereka berangkat menuju orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Mereka berangkat menuju orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Jadi ada 20 tokoh Yahudi, mereka berangkat ke Mekah. Pertanyaannya, berangkat dari mana? Karena istilah berangkat itu menuntut kita mencari tahu dari mana mereka berangkat. Mereka ini 20 tokoh Yahudi ini, dan dalam 20 tokoh Yahudi ini ada pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Nadir. Mereka berangkat dari Khaybar. Jadi mereka ini rame-rame 20 orang ini berangkat dari Khaybar menuju Mekah, menuju orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Untuk apa? Untuk mengajak orang-orang Quraisy, memprovokasi orang-orang Quraisy supaya sama-sama menyerang Rasulullah yang ada di Madinah. Wa yuwalunahum alaih, dan orang-orang Yahudi ini, tokoh-tokoh Yahudi ini, mereka berjanji akan membersamai orang-orang Quraisy dalam menyerang Rasulullah. Wa wa'aduhum min anfusihim bin nasri lahum. Tokoh-tokoh Yahudi ini bukan hanya memprovokasi, bukan hanya mendorong, bukan hanya memancing, mengompori. Mereka juga menawarkan kepada tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, bantuan, dukungan dalam menyerang Rasulullah yang ada di Madinah. Nah, ini sebabnya. Ini sebab terjadinya perang Ahzab. Artinya kalau kita mau menggunakan istilah kita hari ini, aktor intelektual di balik terjadinya perang Ahzab adalah tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Khaybar, terutama tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir, yang mereka ini nggak terima diusir oleh Rasul dari kota Madinah. Nah, ini yang tadi kita sebutkan hubungannya. Jadi tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir mereka pergi ke Khaybar, bukan pulang ke Syam. Sebagian Yahudi Bani Nadir pergi ke Syam, tapi sebagian lainnya tokoh-tokohnya pergi ke Khaybar.
Lalu di tahun ke-5 Hijriah berangkat menuju Mekah bersama tokoh-tokoh Yahudi Khaybar untuk memprovokasi orang-orang Quraisy supaya menyerang Rasulullah bersama-sama yang ada di Madinah. Juga bukan hanya memprovokasi, tapi juga mengiming-imingi bantuan, menjanjikan dukungan, bantuan moral dan material. Jadi nggak main-main. Dan inilah yang menjadi sebab terjadinya perang Ahzab. Ketika mereka datang ke Mekah lalu membujuk orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, memotivasi, memprovokasi orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Ternyata orang-orang Quraisy mereka mau, mereka setuju. Fa'ajabathum Quraisyun, maka orang-orang Quraisy pun mengiyakan permintaan Yahudi tersebut. Dan disepakati kapan mereka akan bertemu sebelum menyerang Madinah. Kapan mereka akan berkumpul di luar kota Madinah sebelum menyerang kota Madinah. Setelah berhasil memprovokasi tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Yahudi yang jumlahnya 20 ini kharaja ila Ghatafan. Mereka melanjutkan perjalanan dari Mekah menuju suku Ghatafan. Ghatafan ini jaraknya dari Mekah itu jauh. Lebih dari 450 km jaraknya. Jadi nggak main-main, betul-betul niat. Betul-betul mengeluarkan effort, usaha, upaya untuk terjadinya rencana mereka tersebut. Pergi ke suku Ghatafan. Jauh-jauh ratusan kilometer ke suku Ghatafan. Lalu melakukan yang sama kepada mereka, suku Ghatafan. Suku Ghatafan sendiri waktu itu masih musyrikin, sama seperti orang-orang Quraisy. Ternyata suku Ghatafan pun mau. Mereka bersedia. Lalu ditentukan hari mereka akan berkumpul menyerang kota Madinah. Lalu dari Ghatafan, tokoh-tokoh Yahudi ini segera melakukan perjalanan kembali menuju suku-suku Arab yang ada di sekitar sana. Menuju suku-suku Arab yang dikenal sebagai orang-orang musyrikin, belum menerima dakwah Rasulullah. Dan sama mengajak mereka untuk berbarengan datang ke Madinah pada hari yang ditentukan, lalu menyerang Madinah, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang mereka lakukan ini berhasil. Istajaba lahu man istajab. Memenuhi ajakan tersebut orang-orang yang pengen mengikuti ajakan orang-orang Yahudi ini. Jadi bayangkan hadirin, orang-orang Yahudi yang memiliki dendam ini berhasil menjalankan rencana mereka. Mereka safari dari kota Mekah lalu ke pedalaman Arab, ke suku A, ke suku B, ke suku C dan seterusnya, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suku-suku Arab yang masih musyrikin ini mereka bersedia bersama-sama dengan tokoh Yahudi itu menyerang Madinah, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua ini terjadi setelah didatangi tokoh-tokoh Yahudi yang tadi kita maksud. Jadi sampai di sini Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa diingat. Ini sebab terjadinya perang Ahzab. Munculnya tokoh-tokoh Yahudi yang kemudian memprovokasi suku A, suku B, suku C dan seterusnya dari kalangan musyrikin Arab, bersama-sama menyerang Madinah pada hari yang telah ditentukan. Kemudian kata Al-Mubarakfuri di kitab ini, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, wa ala isri dzalika kharajat minal janub Quraisyun wa Kinana wa khulafa'uhum min ahli Tihama fi arba'ati alaf. Maka pada waktu yang telah ditentukan dari arah selatan Madinah, berarti dari arah Mekah dan sekitarnya, berangkat orang-orang suku Quraisy, suku Kinana dan sekutu-sekutu mereka dari kalangan penduduk Tihamah.
Mereka bergabung, bergerak bersama-sama. Dan jumlah mereka 4.000 orang. Berarti lebih banyak daripada musuh yang Rasulullah hadapi ketika perang Uhud. 4.000 orang bergerak dari arah selatan menuju Madinah. Wa qaiduhum Abu Sufyan, pemimpin mereka, pemimpin 4.000 orang ini adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Ingat, Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan waktu itu pemimpin suku Quraisy. Dan memang suku Quraisy adalah suku terpandang di kalangan bangsa Arab. Mereka bergerak 4.000 orang ini dari arah selatan menuju Madinah. Lalu ketika mereka melewati daerah yang bernama Maruz Zohron, wafahum Banu Sulaim. Di daerah Maruz Zohron mereka berpapasan dengan suku Bani Sulaim. Suku Bani Sulaim juga mereka berangkat hendak menyerang Madinah, maka bergabunglah dengan Bani Sulaim. Jadi nggak main-main. Jumlah 4.000 orang itu bertambah ketika melewati daerah Maruz Zohron. Ini dari arah selatan Madinah. Wa kharajat minasyarqi qabailu Ghatafan, lalu dari arah timur Madinah bergerak kabilah-kabilah suku Ghatafan. Mereka terdiri dari Bani Fazaroh, kabilah Bani Fazaroh yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn, dipimpin oleh Uyainah. Lalu Bani Murrah dipimpin oleh Al-Haris bin Auf. Kemudian kabilah Bani Asja dipimpin oleh Mis'ar. Lalu kabilah Bani Asad dan yang selainnya. Mereka bergerak dari arah timur menuju Madinah. Nah, mereka bergerak bersama-sama. Wattajahat hadhil ahzab wataharrokat nahwal Madinah ala mi'adin kanat qad ta'aqadat alaih. Mereka bergerak lalu bertemu, kemudian bersama-sama mendatangi Madinah pada hari yang telah mereka sepakati bersama-sama. Nah, ini keberangkatan musuh-musuh yang hendak menyerang Rasulullah dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan tentu saja ketika mereka bergerak, bertemu, lalu bersama-sama menuju Madinah, pada waktu itu jumlah mereka mencapai lebih dari 10.000 orang. Atau sekitar 10.000 orang. 10.000 orang ini semuanya prajurit. Kalau bahasa kita sekarang kombatan. Jadi di tengah-tengah jadi jumlah 10.000 orang ini bukan termasuk budak-budak yang mereka bawa, atau pelayan-pelayan mereka, atau istri-istri mereka, bukan. 10.000 orang ini, sekitar 10.000 orang ini mereka semuanya prajurit, siap tempur menyerang Madinah. Nah, menariknya 10.000 orang ini jika dibandingkan dengan penduduk Madinah, maka jumlah penduduk Madinah waktu itu, laki-laki, perempuan, anak-anak digabungkan ditambah dengan orang-orang tua yang sudah sepuh, masih tetap unggul. Jadi jumlah 10.000 orang ini lebih banyak daripada jumlah penduduk Madinah. Jadi nggak kebayang jumlah sebesar ini datang ke Madinah untuk menyerang Madinah. Kalau menggunakan bahasa kitanya, mereka ini ingin melibas Madinah, ingin melumat, menghancur leburkan Madinah. Lebih banyak daripada penduduk Madinah. Nah, ini susunan musuh yang bergabung hendak menyerang Madinah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Bagaimana dengan Rasulullah dan para sahabat yang ada di Madinah? Ternyata Rasulullah dan para sahabat, mereka ketika terjadi pergerakan musuh di awal kali, mereka telah mendapatkan informasi tentang itu. Ingat, Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai pihak yang kita sebut sebagai pemerintah, beliau punya wewenang untuk menyebar mata-mata, mengangkat mata-mata dan menyebar mata-mata beliau. Nah, mata-mata yang dimiliki oleh Rasulullah ini seringkali memberikan laporan tentang pergerakan musuh.
Ada pergerakan musuh mencurigakan di arah sana, dilaporkan kepada Rasulullah. Ada pergerakan musuh yang mencurigakan di arah sana, dilaporkan kepada Rasulullah oleh mata-mata beliau. Sehingga pada waktu itu ketika pasukan musuh mulai bergerak, Rasulullah sudah mendapatkan laporan tentang mereka. Dan Rasulullah sudah mengetahui apa yang bakal mereka lakukan waktu itu, menyerang Madinah. Maka Rasulullah dengan segala perhitungan yang beliau lakukan, kata Al-Mubarakfuri, saro'a Rasulullah ila aqdi majlisi istisyara a'la. Rasulullah segera mengadakan majelis permusyawaratan tertinggi. Kalau di sini disebutkan majelis permusyawaratan tertinggi. Kalau pakai bahasa kita, Rasulullah segera mengadakan rapat darurat. Rapat darurat dengan para sahabat beliau. Dikumpulkan para sahabat beliau. Lalu mereka bermusyawarah tentang bagaimana kita menghadapi musuh-musuh ini yang dalam perjalanan menuju Madinah. Maka pada waktu itu mereka pun bertukar pikiran. Ingat, musyawarah dalam Islam itu bukan voting. Ayo yang milih ini siapa, yang milih itu siapa, acung. Enggak kayak gitu. Yang namanya musyawarah dalam Islam, kita berbicara, memberikan pandangan kita tentang satu permasalahan yang permasalahan ini belum jelas, belum terang apa yang harus kita lakukan. Jadi mereka membicarakan permasalahan yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tempuh menghadapi musuh yang bakal datang ke sini? Maka dalam musyawarah tersebut ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sudah masuk Islam sejak Rasulullah pertama kali datang ke Madinah. Tetapi waktu itu Salman Al-Farisi statusnya masihlah seorang budak. Salman Al-Farisi ini hadirin adalah sosok laki-laki dari tanah Persia. Di masa remajanya atau sebelum remaja, beliau murtad dari agama kaumnya, agama Majusi, tertarik dengan agama Nasrani, lalu kabur dari rumah untuk mempelajari agama Nasrani. Sahabat Salman memandang agama Nasrani lebih baik daripada agama kaumnya, agama Majusi. Maka dicarilah guru yang bisa membimbingnya. Pergi ke satu kota, ketemu sama uskup, lalu belajar kepada uskup itu. Dari satu uskup beliau pindah ke tempat lain mencari guru baru, uskup yang lainnya. Dan beliau menghabiskan waktu untuk mendalami agama Nasrani dari satu uskup ke uskup lainnya. Ingat, kita gunakan istilah uskup. Uskup itu lebih tinggi daripada pastor. Jadi datang kepada uskup yang dikenal, yang terkenal di satu kota. Kalau bahasa kitanya mungkin uskup yang dimaksud itu ulama besar. Datang ke satu uskup, belajar darinya sampai uskup itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Salman bertanya kepada gurunya, sang uskup, kemana lagi aku akan belajar? Dikasih tahu ke kota ini atau ke kota itu, ke negeri sana. Di sana ada uskup seperti diriku, belajar darinya. Berangkat Salman ke sana. Begitu juga terjadi yang seperti itu di tempat yang baru. Belajar di sana sampai uskup yang dituju meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia ditanya lagi, siapa yang bakal dicari setelah ini? Uskup mana yang bakal kudatangi? Diarahkan ke kota itu, pergi ke kota tersebut. Terus begitu. Sehingga Salman bisa kita katakan adalah seorang laki-laki pembelajar. Seorang laki-laki pembelajar dari satu uskup ke uskup lainnya. Ketika datang ke satu uskup, belajar kepadanya sampai uskup itu meninggal dunia. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa uskup-uskup yang didatangi oleh Salman, mereka adalah ulama-ulama Nasrani yang sudah berusia sepuh. Berarti ulama besarnya gitu. Ulama besarnya.
Nah, terus dari semua guru yang didatangi para uskup itu, guru terakhir ketika ditanya oleh Salman, mengarahkan Salman untuk mencari nabi yang diutus di zaman itu. Nabi tersebut muncul di tengah-tengah negeri yang tumbuh pohon kurma, yang diapit oleh dua gunung batu. Maka Salman pun pergi mencari nabi tersebut. Jadi dari guru terakhir diarahkan untuk ketemu sama nabi, karena zaman itu zaman munculnya nabi akhir zaman. Maka berangkatlah Salman. Ternyata di tengah jalan ditipu. Salman diikat lalu dijual di pasar budak. Ketika dijual di pasar budak, dibeli oleh orang-orang Yahudi Madinah. Waktu itu Rasul masih di Mekah. Maka Salman statusnya berubah menjadi budak milik seorang Yahudi yang ada di Madinah. Setelah datang ke Madinah, Salman bekerja kepada tuannya. Sampai kemudian Salman mendapatkan kabar bahwa Nabi yang dimaksud telah sampai di Kuba, di pinggir selatan kota Madinah. Maka Salman ketemu sama Rasulullah, kemudian memberikan beberapa tes. Kemudian setelah yakin ini Nabi yang dimaksud, Salman masuk Islam. Statusnya sebagai siapa? Seorang budak milik Yahudi Madinah. Jadi tuannya adalah seorang Yahudi. Nah, karena status Salman sebagai budak, maka Salman tidak ikut perang Badar. Salman tidak ikut perang Uhud. Salman baru merdeka antara perang Uhud dan perang Ahzab. Sehingga perang Ahzab adalah perang pertama yang diikuti oleh Salman. Nah, Allah menakdirkan ketika Salman bebas dari perbudakan, beliau datang merapat kepada Rasulullah, terjadilah apa yang tadi kita sebutkan. Rasulullah mengajak musyawarah para sahabat beliau, dan Salman ikut dalam musyawarah tersebut. Dalam forum musyawarah itu, Salman mengusulkan satu usulan yang itu tidak pernah terfikirkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan oleh Rasulullah sendiri. Kata Salman kepada forum, kepada Rasulullah, para sahabat yang ada dalam musyawarah itu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris, idza husirna khandaqna alaina." Wahai Rasulullah, kami dulu orang-orang Persia di negeri kami, ketika kami diserang oleh musuh yang banyak, dikepung oleh musuh yang banyak, maka kami bikin khandak, parit yang besar. Yang parit itu menghalangi kami dari musuh. Jadi Salman menceritakan kepada Rasulullah kebiasaan orang-orang Persia dulu, bahwa mereka kalau diserang oleh musuh yang jumlahnya banyak, mereka akan membuat parit besar yang akan menghalangi musuh tersebut dari kami, orang-orang Persia, sehingga kami bisa bertahan menggunakan parit tersebut. Jadi di luar kebiasaan yang ada, kalau orang bertahan kan pakai benteng. Ini bertahan pakai apa? Parit besar, pakai khandak. Ketika Salman menyampaikan idenya ini, kami dulu orang-orang Persia, kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah menerima pendapat itu. Jadi di sini kita lihat bagaimana Rasulullah menerima satu teknik berperang dari bangsa lain, bangsa non-Arab, bangsa yang dikenal sebagai para pemeluk agama Majusi. Selama apa yang diusulkan itu tidak menyangkut masalah agama atau menyinggung sesuatu yang sifatnya dosa dan maksiat, Rasulullah terima. Dan ini kata para ulama menunjukkan bagaimana Islam adalah agama yang universal. Jadi enggak semua yang dilakukan dalam Islam itu, oh ini mah dulunya bangsa Arab, oh ini mah dari asalnya Arab, ini orang Arab, ini dari budaya Arab, budaya enggak. Selama itu tidak terkait masalah agama dan tidak mengandung unsur dosa dan maksiat, Islam menerimanya.
Makanya kita sekarang pakai HP. Pakai apa tuh? Pakai kamera. Pakai mikrofon. Selama tidak menyangkut masalah apa? Agama. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh satu bangsa yang bukan Islam, non-Muslim, selama tidak menyangkut masalah agama, tidak ada maksiat dan dosa di dalamnya, kita bisa manfaatkan. Rasulullah menerima usulan tersebut, dan usulan itulah yang dijalankan bersama-sama oleh beliau dan para sahabat. Jadi kita break dulu sholat isya, setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Sebelum kita lanjutkan kembali bahasan kita, perlu kita ketahui sebagaimana yang pernah kita gali, ternyata teknik berperang orang-orang Persia menggunakan khandak itu pertama kali muncul dalam sejarah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah Bani Israel, ketika beliau masih hidup di tengah-tengah Bani Israel, di Persia teknik berperang ini diperkenalkan. Ini kita dapati informasi seperti ini dari Ibnu Katsir di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bahkan di situ beliau menyebutkan orang yang pertama kali memperkenalkan teknik berperang seperti ini, teknik bertahan seperti ini disebut atau bernama Meni Sheher. Meni Sheher, seorang tokoh di tengah-tengah bangsa Persia zaman itu, sezaman dengan Nabi Musa. Dengan keterangan seperti ini bisa kita simpulkan bahwa teknik berperang menggunakan khandak di tengah-tengah bangsa Persia ini termasuk teknik berperang yang cukup kuno, yang sudah berumur, yang sudah lama dikenalnya dari sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan ini digunakan pada waktu itu, dan sampai zaman Rasulullah, zaman Salman Al-Farisi, Salman masih mengetahui teknik seperti itu. Meskipun tentu saja mungkin di zaman Rasulullah orang-orang Persia sudah mulai meninggalkan teknik berperang seperti itu. Yang jelas ketika Salman usulkan seperti itu, Rasulullah pun menyetujuinya. Rasulullah memutuskan itulah yang akan kita lakukan. Kita bertahan dengan menggunakan khandak, parit besar ini. Maka disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, wa asra'a Rasulullah ila tanfidhi hadhil hazzah. Maka Rasulullah bersegera untuk mewujudkan, melaksanakan rencana ini, melaksanakan langkah ini, menggali khandak, membuat khandak. Maka pada waktu itu untuk memudahkan pekerjaan, fawakkala ila kulli asyrati rijalin an yahfiru minal khandak arba'ina dhira'an. Pada waktu itu Rasulullah untuk memudahkan pekerjaan tersebut, maka beliau memberikan target setiap 10 sahabat beliau. Jadi para sahabat beliau yang ada waktu itu dipecah menjadi 10 orang. Setiap 10 orang mereka punya target menggali khandak sedalam 40 zira, lebar 40 zira dan panjang 40 zira. Setiap 10 orang 40 zira yang harus mereka gali. Setiap 10 orang. Maka para sahabat yang waktu itu jumlahnya ribuan, lebih dari 2000 orang,
dipecah menjadi 10 orang 10 orang. Lalu mereka pun melaksanakan target masing-masing. Nah, dengan membuat target seperti itu, maka setiap orang tahu batasannya seperti apa. Tahu yang akan mereka kerjakan seperti apa. 40 ziro per setiap 10 orang. Maka mereka pun bekerja, menggali hondak, membuat hondak. Wa qamal muslimuna bijaddin wa nasyatin yahfirunal hondak. Maka waktu itu para sahabat, kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat mereka melaksanakan kerja mereka dengan penuh semangat dan penuh gairah menggali hondak. Dan menariknya, wa Rasulullah yahuthuhum wa yusahimuhum fi amalihim hadha. Menariknya, Rasulullah waktu itu beliau turun langsung menyemangati mereka, memotivasi mereka, bahkan Rasulullah ikut membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Maksudnya ikut membantu di sini turun langsung, aktif di tengah-tengah para sahabat. Jadi tidak semata-mata kasih target habis itu ongkang-ongkang kaki, tetapi ikut juga kerja bakti, ikut juga turun langsung menggali hondak. Wa yusahimuhum fi amalihim hadza. Rasulullah turut serta bersama mereka dalam pekerjaan tersebut. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat yang sahih. Di antaranya adalah riwayat datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, kunna ma Rasulillah fil khandaq wa hum yahfiruna. Kami pernah bersama Rasulullah dalam hondak, maksudnya menggali hondak. Mereka waktu itu, Rasulullah dan para sahabat sama-sama menggali hondak, mengerjakan hondak. Dan pada waktu itu Rasulullah turut serta bersama mereka. Rasulullah bekerja bersama mereka, dan waktu itu kata sahabat ini, Rasulullah melantunkan syair, melantunkan kalimat yang diulang-ulang, yang berbunyi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirina wal ansor. Ya Allah, tiada hidup kecuali hidup akhirat nanti. Tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan di akhirat nanti. Maka ampunilah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Ini kalimat bukan sembarang kalimat. Kalimat ini Rasulullah sampaikan untuk mengingatkan mereka di sela-sela mereka bekerja, kehidupan yang bakal mereka jalani sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Tempat mereka bisa istirahat, tempat mereka bisa santai. Sementara kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang bukan sebenarnya, hanya numpang mampir, cuma sementara, tidak selama-lamanya. Maka di dunia ini berusaha mengumpulkan bekal untuk kembali nanti di akhirat, untuk bekal di akhirat nanti. Orang kaya menyiapkan bekal untuk kehidupan yang menyenangkan di akhirat nanti. Orang miskin juga begitu, masing-masing berlomba menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah, terkait dengan apa yang mereka lakukan waktu itu, Rasulullah mengingatkan mereka, enggak masalah kita begini, kita bekerja keras, menggali hondak, capek, lelah, kita lakukan semata-mata untuk Allah. Dan ini mudah-mudahan menjadi tabungan kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Maka Rasulullah doakan mereka, wahai Allah, ya Allah, ampunilah mereka ini, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Nah, sebagai catatan, ketika mereka sedang menggali khandak waktu itu, mereka sedang dalam kesusahan. Orang-orang ansor, orang-orang muhajirin, mereka sama-sama kelaparan. Mereka sama-sama tidak memiliki banyak bahan makanan, sehingga mereka kerja bakti dalam keadaan lapar. Mereka kerja bakti dalam keadaan lapar.
Disebutkan dalam satu hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Talha Al-Ansari, syakauna ila Rasulillahi al-ju' farafa'na an butunina an hajarin. Kami waktu penggalian Khandaq, kami mengeluh kepada Rasulullah tentang lapar yang mendera kami. Pada waktu itu kami angkat pakaian kami, maksudnya kami angkat baju kami untuk memperlihatkan kepada Rasulullah kami lapar dan sekarang perut kami bebat, kami ganjal dengan satu bongkah batu. Jadi sahabat A lapar, taruh batu diikatkan ke perutnya untuk menahan lapar di perutnya. Sahabat B begitu, ambil satu batu diikatkan ke perutnya untuk mengganjal lapar mereka. Begitu sahabat yang lainnya. Seperti itu mereka menahan lapar di waktu mereka melakukan kerja bakti penggalian Khandaq. Mereka ngeluh kepada Rasulullah, lalu ngasih unjuk. Ngasih unjuk kepada Rasulullah bahwasanya mereka mengganjal perut mereka dengan satu bongkah batu untuk menahan lapar mereka. Farofa'na an butunina an hajarin. Kami angkat, kami perlihatkan kepada Rasulullah perut kami, yang di perut kami ada satu bongkah batu menahan lapar di perut kami. Apa kata Abu Talha waktu itu dalam cerita yang dimaksud? Farofa Rasulullah an hajaroini. Ternyata waktu itu Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Rasulullah hanya menyingkap pakaian beliau, menyingkap baju beliau untuk memperlihatkan kepada para sahabat yang sedang mengeluh. Rasulullah juga mengganjal perut beliau dengan dua batu. Jadi para sahabat cuma satu batu, Rasulullah dua batu. Maksudnya apa? Rasulullah lebih lapar daripada mereka, tetapi Rasulullah tetap bekerja. Nah, ini kondisi real di lapangan waktu itu. Mereka sedang susah, mereka lagi nggak punya bahan makanan yang cukup untuk makan, maka mereka tetap bekerja supaya jadi Khandaq sebelum musuh datang. Di sini bisa kita simpulkan, mereka kalau kerja bakti nggak nunggu konsumsi, ya kan? Kita kan begitu ya, nih kerja bakti Pak RT ngajak nih, bersihin got, bersihin parit, konsumsinya apa? Dilihat, cuma apa? Teh sosro atau apa yang kecil itu? Teh sobo. Udahlah nanti kehela. Kita lihat konsumsi dulu baru kita datang. Kalau konsumsinya liwet, nasi padang, datang. Yang diincar apa? Konsumsinya, nasi padangnya, minumannya dan seterusnya. Mereka lapar-lapar kerja bakti, dipimpin langsung oleh Rasulullah. Maka ketika mereka kerja bakti dalam kondisi lapar seperti itu, Rasulullah ingatkan mereka, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat nanti. Ingat nanti kehidupan sebenarnya. Sekarang kita susah payah dulu, kita lapar-lapar dulu, kita kerja begini dulu kotor-kotoran, kita berusaha lillah membangun pertahanan sebelum musuh datang. Ya Allah, ampunilah kami, ampunlah orang-orang Ansor, ampunlah orang-orang Muhajirin. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah di hari-hari penggalian tersebut. Di hari-hari penggalian tersebut. Lalu dalam riwayat sahih lainnya yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah ilal Khandaq. Rasulullah pernah keluar dari rumah untuk melanjutkan kerja bakti, ya, yang sudah mereka lakukan dari kemarin-kemarin. Faidal muhajirin wal ansor yahfiruna fi godatin baridatin. Ternyata ketika sampai ke lokasi sudah ada sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansor. Mereka sedang menggali parit, sedang menggali Khandaq di pagi yang sangat dingin. Jadi cuaca juga tidak mendukung mereka waktu itu, tapi mereka tetap kerja bakti, ya kan? Coba bayangkan sekarang kita kerja bakti, jauh-jauh hari direncanakan dalam rapat RT. Nanti hari Ahad pagi kita kerja bakti ya bapak-bapak, ibu-ibu siapkan konsumsi. Ternyata hari Ahad ba'da subuh hujan. Kira-kira bakal berangkat nggak? Nah, begitulah. Mereka tetap berangkat meskipun kondisi Madinah waktu itu sangat dingin. Dinginnya Madinah bapak-bapak, ibu-ibu tadi seperti saya lihat status teman,
Sekarang di Madinah sedang musim dingin. Itu suhunya 12 derajat Celcius. 12 derajat Celcius tadi pagi. Berarti lebih dingin daripada Bandung. Bandung berapa Bandung biasanya? 14 ya, paling dingin 14 atau 13. Sana 12. Itu sana 12. Nah, nggak bisa dibayangkan pada zaman itu bagaimana mereka harus kerja bakti, keluar rumah pagi-pagi dalam keadaan dingin. Mereka harus bikin ini hondak, harus penuhi target sebelum musuh datang. Makanya Rasulullah sering menyampaikan bait-bait yang tadi dibaca, Allahumma innal aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah, Allahumma innal aishul akhirah, diulang-ulang oleh Rasulullah sambil ngangkat batu, sambil menggali tanah dan seterusnya. Nah, para sahabat muhajirin dan ansor mereka enggak diam ya. Mereka enggak mingkem, enggak ngegrundel dalam hati, itu mah Rasulullah aja, kita mah beda. Enggak gitu, mereka balas. Kata mereka, nahnul ladzina baya'u Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan. Kamilah orang-orang yang membaiat Muhammad untuk berjihad selama kami masih ada selama-lamanya. Jadi mereka balas. Bait-baitnya Rasulullah sampaikan, mereka balas. Dibalas dengan bait-bait yang mengandung makna kesediaan mereka, kesiapan mereka. Dimanapun Rasulullah berada, mereka akan siap mendampingi. Dimanapun Rasulullah adanya, mereka akan siap membersamai. Apa yang Rasulullah lakukan, mereka ikuti selama-lamanya, semasih mereka hidup di dunia ini. Terus begitu. Ya, terus begitu. Nah, kemudian dalam riwayat lainnya disebutkan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yankilu min turab. Min turabil hondak. Ya. Hatta wara'anni al-gubar. Jaldatan batan atib. Jadi sebutkan Al-Bara bin Azib di sini, aku waktu itu melihat Rasulullah memindahkan tanah dari galian hondak sampai perut beliau tertutup oleh tanah tersebut. Maksudnya tertutup oleh debu, kan ngangkat tanah, mindahin tanah nih. Nah, tanah yang jatuh, percikan tanah jatuh itu sampai tebal menutup perut beliau. Jadi enggak main-main, Rasul ikut terlibat, memimpin mereka melakukan kerja bakti, menggali hondak. Ini dilakukan oleh Rasulullah sampai tebal lapisan tanah yang menutupi perut Rasulullah. Yang menutupi perut Rasulullah. Yang menyampaikan cerita barusan, aku melihat Rasulullah memindahkan tanah dari hondak sampai debu-debu menutupi perut beliau, kulit perut beliau. Ini yang menyampaikan cerita ini Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib ini waktu itu masih berumur belasan tahun, masih seorang remaja dan mengidolai Rasulullah. Jadi nggak usah ditanya bagaimana seorang remaja bicara tentang idolanya, pasti detil, lengkap, karena itu idolanya. Jadi nggak usah diragukan lagi cerita Al-Bara bin Azib, bagaimana tanah dan debu menutupi kulit perut Rasulullah. Kalau tertutup seperti itu kan berarti Rasulullah bolak-balik, nggak cuma sekali habis itu sambil ngobrol, itu yang gini begini. Ya kan kayak gitu kan? Pemimpin proyek itu biasanya begitu. Ya, mandor atau apalah yang di posisi seperti itu biasanya awalnya aja ngangkat habis itu berdiri sambil berkacak pinggang atau sambil sambil main HP, sambil lihat, yang sebelah situ ya nanti macam-macam lah. Nah, kalau ini enggak, Rasul pindahkan tanah ke sana, balik lagi, angkut ke sana lagi, balik lagi, terus begitu sampai tertutup kulit perut beliau. Kalau beliau cuma sekali-kali, tentu saja enggak akan tebal debu yang menutupi kulit perut beliau. Tetapi ini tebal, tertutup oleh tanah atau debu. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib. Nah, ini terjadi pada waktu itu berhari-hari sebelum datangnya pasukan musuh. Sebelum datangnya pasukan musuh. Sampai kemudian setelah berlalu beberapa hari, akhirnya hondak pun jadi. Dan mereka berhasil memenuhi target. Hondak jadi sebelum musuh datang. Oh ya, ada yang kelewat tadi.
lokasi penggalian hondak itu dilakukan di sisi utara kota Madinah. Di sisi utara kota Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah seperti yang kita sebutkan beberapa pertemuan yang lalu, kota Madinah di zaman Rasulullah, sisi timur, selatan, dan baratnya ditutup atau dilingkari oleh pegunungan batu. Sisi timurnya ada pegunungan batu, sisi baratnya juga begitu, sisi selatannya juga begitu. Sehingga orang-orang kalau mau masuk kota Madinah, mereka harus lewat sisi utara. Memang bisa lewat sisi timur, selatan, dan barat bisa, tetapi itu perlu upaya yang keras. Beda kalau lewat sisi utara. Lewat sisi utara bisa sambil naik hewan tunggangan, jalan santai, naik kuda, naik unta, naik keledai, santai, mudah. Dan biasanya masuk dari arah utara. Nah, di arah utara itulah digali hondak, parit yang tadi kita sebutkan, untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah. Nah, setelah mereka melakukan kerja bakti seperti yang tadi kita ceritakan, jadilah hondak yang ada. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa hari pengerjaan hondak. Yang pasti setelah mereka bekerja berhari-hari dalam keadaan lapar, kemudian di situasi udara yang dingin, akhirnya hondak itu pun terhampar di sisi utara kota Madinah, di hadapan mereka. Berapa ukurannya? Sekarang kita lihat berapa dimensi hondak yang berhasil dibikin oleh Rasulullah para sahabat. Disebutkan hondak yang berhasil mereka kerjakan itu panjangnya sekitar 5.000 ziro. 5.000 ziro. Satu ziro itu sekitar 46 cm. Satu ziro itu sekitar 46 cm. Dikalikan 5.000. Maka angka yang muncul sekitar 2,3 km. Jadi panjangnya yang mereka berhasil gali di sisi utara itu 2,3 km. Menghalangi sisi utara dari dilewati oleh musuh. Kemudian lebarnya sekitar 9 ziro. Sekitar 9 ziro. Kalau kita konversikan ke meter berarti itu sekitar 4,1 meter. 4,1 meter lebarnya. Ya, bisa dibayangkan ya 4 meter itu seperti apa. 4 meter lebarnya, 4,1 meter. Sedangkan dalamnya, nah ini dalamnya. Dalamnya itu variatif karena tidak setiap tanah dasar hondak itu sama. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih dalam. Ternyata kalau dihitung secara rata-rata, dalam hondak itu antara 7 sampai 10 ziro. Antara 7 sampai 10 ziro. Berarti dalam hondak itu paling ceteknya itu 3,2 meter. Paling ceteknya 3,2 meter. Sedangkan paling dalamnya 4,6 meter. 4,6 meter. Berarti segimana tuh? Ini aja masjid berapa ini? 3 meter ya? 3 meter bukan ini atau 4 meter? 4. Sedalam ini berarti. Ini yang paling dalamnya, yang paling ceteknya 3,2 meter. Rumah-rumah kita biasanya dari lantai ke mana itu? Eternit itu sekitar 3 meter. Artinya kalau misalnya ada orang pengen nyebrangi hondak dengan cara manual, mereka turun dulu, jalan sejauh 4 meter, habis memanjat. Yang seperti ini kan butuh waktu. Butuh waktu kalau dilakukan seperti itu, keburu ditembak pakai anak panah. Jadi nggak main-main hondak yang terbentang waktu itu. Panjangnya sekitar 2,3 km, lebarnya sekitar 4,1 meter, lalu dalamnya antara 3,2 sampai 4,6 meter. Ini luar biasa besarnya hondak yang dimaksud. Kalau sungai di depan berapa itu? 50 meter panjangnya.
Lebarnya 50 meter. Dalamnya macam-macam ya. Nah, kurang lebih begitu gambaran hondak yang terbuat atau terbikinkan waktu itu oleh Rasulullah para sahabat. Dan ini selesai dilakukan sebelum musuh datang. Bagaimana reaksi musuh setelah melihat hondak akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.